Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dosen semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Jafar Amiruddin MT selaku manajer SFD UNJ. Yang terhormat Bapak Agung Premono, Ketua Tim Beasiswa, serta Pak Firdaus, rekan tim beasiswa. Dan yang saya hormati rekan-rekan dosen UNJ penerima beasiswa SFD. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat perkenan dan ridhonya lah kita dapat berkumpul hari ini pada acara Public Lecture seri ke-13. Sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas UNJ yang akan dipandu oleh tim host SFD. Pada tim host dipersilakan. Jadi
Baik, acara selanjutnya adalah penyampaian laporan yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Premono. Kepada Pak Agung dipersilahkan. Terima kasih Bu Vera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Jafar Amiruddin selaku Project Manager SFD, khususnya Bapak Hakam, Ahmad Hakam, dan Pak Krisnamurti yang berkenan sebagai pengisi acara dalam hal ini pemateri dan moderator. Kami ucapkan terima kasih Pak Hakam dan Pak Nino, Bapak Ibu Wakil Dekan di FIS. Kebetulan ini kami lihat ada Pak Firdaus sebagai WD1 dan juga tim SFD, Bapak Haris sebagai Wakil Dekan 3 di FIS, Bapak Ibu, teman-teman dosen UNC sebagai peserta BSSD maupun Bapak Ibu semua yang hadir di acara public lecture ini. Kami dari panitia tim pengelola BSSD pertama melaporkan kepada Bapak Ibu semua, alhamdulillah kegiatan rutin bulanan bulan Juli 2022 dapat dilaksanakan sebagai public lecture ke-13 yang akan diisi oleh Pak Ahmad Hakam. Saat ini adalah beliau sedang S3 di School of Divinity College of Arts and Humanities and Social Sciences, University of Edinburgh, Scotland. Sebagaimana yang kita sama-sama tahu bahwa kegiatan ini adalah untuk yang pertama memberikan progres ya kepada Bapak Ibu yang tampil, yang kedua juga berbagi pengalaman baik akademik maupun akademik. Kebetulan yang hari ini cukup menarik dan menurut saya menjadi isu yang cukup hangat ini di Indonesia karena untuk isu yang sangat sensitif ya karena terkaitan dengan pendidikan agama di Indonesia seperti hanya yang sudah diulas sekilas di flyer yang dikirimkan oleh Pak Hakam bahwa penelitian ini mengaji calon guru agama. Nah ini kan cukup menarik ya untuk kita sama-sama cermati kaitan dengan isu disintegritas bangsa yang kaitan dengan isu agama. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pencerah, bukan menjadi tambah hal yang merumitkan buat kita semua bahwa agama pada prinsipnya datang untuk mendamaikan semuanya, bukan untuk memecah belah. Saya kira itu ya Pak Jafar, Bapak Ibu semua, nanti kita akan sama-sama dengarkan bagaimana penelaahan Pak Hakam dalam memandang bagaimana cara pendidikan agama yang ada di Indonesia. Saya kira itu mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, membangkitkan sekali lagi rasa integritas bangsa kita semua di Indonesia dan juga UNJ khususnya. Sekali lagi terima kasih atas perkenannya Pak Hakam, Pak Nino sebagai moderator, Pak Vera sebagai MC dan tim semua, Bapak Ibu semua yang hadir, Pak Jafar terima kasih atas segala perkenannya. Mohon maaf kalau hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agung. Selanjutnya adalah sambutan dari Pak Jafar Amiruddin sekaligus membuka acara public lecture seri ke-13. Pada Pak Jafar dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Yang saya hormati Pak Dr. Agung Premono, selaku Koordinator Pengelola Beasiswa dan Pelatihan dalam SFD Project, dan juga para anggota tim, ada Bu Vera, ada Pak Firdaus yang juga selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu para dosen yang hadir. Di sini ada, saya lihat ada Pak Haris, Pak Syadullah, Bu Sari, dan yang lain-lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang juga penerima beasiswa SFD yang hadir pada saat ini. Banyak sekali, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk agenda sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, agenda bulanan, yakni public lecture yang menampilkan para penerima beasiswa SFD Project sebagai narasumber. Untuk public lecture yang ke-13 ini Pak Hakam sebagai narasumber dan Pak Krisnamurti sebagai moderator. Tadi disampaikan ini memang topik yang cukup menarik,
karena menyorot bagaimana pendidikan agama Islam dan Kristen yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui dalam konstelasi global, Indonesia mendapatkan tempat tersendiri dalam kaitannya dengan kehidupan beragama. Karena Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim yang terbesar di dunia. Dan Indonesia dikatakan sebagai negara agama bukan, negara sekuler juga bukan. Kata almarhum Gus Dur, Indonesia adalah negara bukan-bukan, kira-kira begitu ya. Bukan negara agama, bukan negara sekuler, tapi negara yang berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Indonesia merupakan salah satu contoh negara di dunia yang bisa membuat satu kehidupan yang harmoni. Tapi tentu dengan ada riak-riak atau dinamika kecil yang sejauh ini memang tetap tidak bisa menggeser nilai-nilai yang sudah tertanam di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di negara kita dengan ideologi Pancasila. Tentu penelitian dari Pak Hakam ini bisa menjadi satu, menurut saya sebagai satu sumbangsih luar biasa untuk melihat dan untuk bisa menata kembali di tengah berbagai tantangan terkait dengan harmoni kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, berbangsa di negara kita pada beberapa waktu terakhir ini. Bapak Ibu sekalian, satu saat waktu almarhum Cak Nur pernah menyampaikan ceramahnya, waktu itu saya sempat ingat sedikit begitu ya. Cak Nur melihat bahwa Islam Indonesia ini adalah Islam yang khas, kira-kira demikian. Islam yang agak berbeda dalam penerapannya atau dalam konteks kehidupan bermasyarakatnya, kira-kira begitu. Berbeda dengan konteks Islam Timur Tengah, Cak Nur menyebut demikian, konteks Islam di Asia Selatan, dan Indonesia merupakan khas contoh dari Islam Melayu. Cak Nur menyebutnya demikian. Dan Kiai Said menyebut Islam Indonesia merupakan contoh dari Islam Nusantara, kira-kira demikian. Bukan berarti Islam yang yang Quran dan hadisnya berbeda dengan Islam yang lain, tentu tidak. Tapi dalam konteks penerapan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tentu khas Indonesia dengan ramuan Pancasila yang menjadi satu kesepakatan luhur dari para pendahulu kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu nanti Pak Hakam akan mengupas lebih jauh. Ya. Saya berharap Pak Hakam ini bisa memberikan enlightenment, ya, pencerahan terhadap bagaimana pendidikan keagamaan di Indonesia, baik itu agama Islam maupun agama Kristen, dalam penelitiannya itu bisa memberikan kontribusi positif bagi pengembangan masyarakat kita yang majemuk ini ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara teknis saya juga selaku project manager di sini menyampaikan beberapa catatan-catatan kecil terkait dengan proses program beasiswa ini. Tentu saya mengingatkan sebagaimana juga Pak Agung dan kawan-kawan sudah menyampaikan di dalam beberapa kali kegiatan monitoring. Mohon Bapak Ibu sekalian bisa melengkapi data-data yang kami perlukan untuk pelaporan dan monitoring program ini. Bukan hanya untuk keperluan administratif, tapi lebih dari itu kami juga ingin mengetahui secara faktual kondisi dan sejauh mana intervensi atau bantuan yang bisa kami berikan di dalam upaya untuk memperlancar ataupun juga mempercepat studi Bapak Ibu, teman-teman sekalian semua. Jadi ini hal yang Pak Agung dan kawan-kawan, termasuk saya juga tidak jemu-jemunya, supaya datanya juga lengkap dan itu juga membantu dari sisi administratif, baik pribadi maupun dalam kaitannya dengan administrasi program.
Saya rasa demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kaitannya dengan pembukaan acara ini. Kami mohon maaf Pak WR1 yang sudah kami hubungi, ternyata beliau tidak bisa hadir untuk membuka acara ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara public lecture yang ke-13 dengan menampilkan Pak Ahmad Hakam sebagai narasumber, kemudian Pak Krisnamurti sebagai moderator, yang menyorot tentang bagaimana pendidikan agama Islam dan Kristen di Indonesia dalam pandangan Pak Hakam selaku peneliti yang sedang menyelesaikan studi S3 di Universitas Edinburgh. Selamat mengikuti public lecture ini, mudah-mudahan membawa manfaat dan kemaslahatan bagi kita semua, termasuk memberikan kontribusi positif bagi kehidupan bangsa dan negara kita semua. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jafar. Baiklah, kita masuk acara berikutnya, yaitu public lecture seri ke-13. Sebagai narasumber untuk kegiatan hari ini adalah Bapak Ahmad Hakam MA. Beliau adalah dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial UNJ yang saat ini sedang menempuh S3 di University of Edinburgh. Untuk acara hari ini akan dipandu oleh Pak Krisnamurti. Beliau adalah dosen Prodi Pariwisata FIS UNJ yang sekarang sedang S3 di University of the West of Scotland. Kepada Pak Ahmad Hakam dan Pak Krisnamurti dipersilakan. Ya, mohon izin. Terima kasih Mbak Vera. Yang saya hormati Bapak Jafar Amiruddin selaku Project Manager SFD UNJ, Bapak Dr. Agung Premono selaku Ketua Beasiswa SFD UNJ, dan juga Pak Firdaus selaku WD1, dan tadi saya lihat juga ada Pak Haris juga selaku WD3 FIS UNJ, dan teman-teman dosen semua dan juga rekan-rekan SFD UNJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, izinkan hari ini, di siang hari ini, terutama di waktu Indonesia Barat, saya untuk menjadi moderator untuk public lecture seri ke-13 dengan topik Christian and Islamic Religious Education Teacher Training Institution in Indonesia. A case study yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Hakam. Beliau adalah dosen Prodi Pendidikan Agama Islam di FIS UNJ yang sedang studi lanjut untuk program studi S3 di School of Divinity, College of Art, Humanities and Social Science di University of Edinburgh. Sebelum Bapak Hakam menyampaikan paparannya, ini saya paparkan sedikit gitu. Bapak Hakam ini untuk riwayat hidupnya. Bapak Hakam ini beliau seorang dosen yang hadir di tengah-tengah kita, yang ekspertisnya itu di bidang agama Islam, walaupun S1-nya itu beliau dari UNJ juga, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris pada tahun 2002 sampai 2007, dan pada tahun 2008 beliau mengambil S2 di Aga Khan University di London. Nah, untuk di Aga Khan University di London ini beliau mengambil di Institute for Study of Muslim Civilization in Muslim Society and Cultures. Nah, untuk background pekerjaannya, Pak Hakam ini juga banyak sekali pengalamannya. Beliau sempat menjadi English teacher di SMK Dinamika Pembangunan, dan juga waktu di London juga pernah bekerja part-time ya sebagai Customer Service Officer di Internet Connection Provider di London,
dan juga pernah menjadi tutor bahasa Indonesia for Expatriate. Dan ini juga membuat saya kaget nih. Selanjutnya pernah menjadi private English tutor for Governor of Jakarta pada waktu itu Pak Joko Widodo. Dan sekarang beliau menjadi pengajar tetap di Department of Islamic Religious Education atau Pendidikan Agama Islam. Nah, pada pagi hari ini, siang hari ini, di waktu Indonesia Barat, saya akan membacakan sedikit sinopsis apa yang akan dipaparkan oleh Bapak Ahmad Hakam. Penelitian Bapak Hakam ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana calon guru memandang dan mempelajari tentang agama lain selama menempuh pendidikan agama sarjana keguruan, yaitu S1, dan setelah mereka selesai studi, yaitu mengajar pendidikan agama di sekolah. Penelitian ini akan menelusuri konteks sosio-religio-politik pendidikan agama di Indonesia dengan mengamati perkuliahan program sarjana pendidikan agama pada level mikro, kurikulum dan universitas penyelenggara pendidikan keguruan agama atau meso level, dan juga kebijakan tentang pendidikan agama dan institusi penyelenggaraan pendidikan keguruan agama di level makro. Penelitian ini juga mengambil studi kasus institusi penyelenggara pendidikan guru agama Kristen dan Islam di di wilayah Indonesia. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan Bapak Hakam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Nino, yang saya hormati Pak Jafar, selaku manajer proyek pemberi beasiswa SFD, dan tim Pak Agung Pramono, Pak Firdaus, Bu Vera, dan rekan-rekan dosen yang sudah berkenan hadir pada saat ini. Terima kasih atas pendahuluannya. Mungkin langsung saja saya bisa share screen. Baik, sudah bisa terlihat ya. Oke, jadi tema ataupun judul, walaupun masih working title ya, tergantung nanti di lapangan bagaimana saya menemukan datanya, tapi kurang lebih judulnya seperti ini. Mungkin akan ada penyesuaian sedikit di akhir. Christian and Islamic Religious Education Teacher Training Institution in Indonesia, case study. Beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan di kesempatan kali ini, pendahuluan, kemudian pendidikan agama di Indonesia, dilanjutkan dengan pendidikan atau training guru pendidikan agama, isu tentang pendidikan agama, guru pendidikan agama, terutama terkait dengan relasi antara agama, dan literature review, apa yang sudah diketahui dan apa yang perlu diteliti lebih lanjut, yang merupakan suatu hal yang penting untuk ditelusuri lebih lanjut, yang mana itu menjadi justifikasi melakukan penelitian ini. Dan juga tujuan, subjek, fokus penelitian, dan akhirnya sedikit nanti akan saya sampaikan juga metodologi. Mungkin ada masukan dari hal-hal yang nanti akan saya sampaikan. Menyambung dari Pak Jafar tadi, saya kira bisa langsung dilanjutkan yang sudah disinggung oleh Pak Jafar. Sedikit saya akan bahas Nusantara atau Indonesia abad ke-16 dan ke-17, di mana itu masih masa kolonialisme. Walaupun Islam di banyak sejarah menurut banyak sejarawan itu sudah masuk di abad ke-14, tahun 1300-an ke Indonesia. Tetapi kemudian saya kira 16-17 ini puncak-puncaknya kolonialisme Eropa ya. Secara bersamaan juga Islam berkembang dan dalam tanda kutip berkompetisi dengan masuknya Kristen melalui misionaris Eropa. Kemudian Indonesia juga kaya dengan agama-agama, itu warisan dari Nusantara yang saya kira masih sangat
penting, menjadi bagian atau aspek penting kehidupan bangsa dan negara setelah kemerdekaan dan setelah terbentuknya Indonesia. Di BPU PKI, persiapan kemerdekaan itu orang-orang yang terlibat di sana, elit-elit pendiri bangsa, sudah bisa kita amati terjadi kontestasi religio-politik di dalam persiapan kemerdekaan Indonesia, di mana ketika diformulasikan Piagam Jakarta misalnya, itu sudah ada ketidaksetujuan dari beberapa bagian saudara kita yang ada di timur misalnya, dari perwakilan Maluku, bahkan ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa akan mengancam atau akan bukan mengancam ya, akan mempertimbangkan untuk tidak bergabung dengan NKRI yang akan baru dibentuk pada saat itu ketika tambahan dari Piagam Jakarta itu disebutkan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam dan seterusnya. Yang mungkin kita sering pernah dengar juga, Latu Harhari ya, salah satu tokoh yang cukup signifikan juga dalam BPU PKI pada saat itu. Dan akhirnya Presiden Soekarno berhasil mendamaikan ataupun mengakomodir semua kepentingan yang menjadi elemen bangsa Indonesia yang beragam itu. Dan akhirnya menemukan jalan tengah dan akhirnya semua bersepakat bahwa tambahan dalam Piagam Madinah tidak perlu disertakan karena sudah terwakili dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian tadi sudah sempat disinggung juga negara yang bukan-bukan. Memang banyak ilmuwan yang ahli Indonesia dan juga yang tidak fokus dengan Indonesia juga mengatakan neither secular nor theocratic. Jadi bukan sekuler, juga bukan negara yang berdasarkan asas agama tertentu. Jadi Indonesia mensintesa format negara bangsa yang mulai muncul setelah Perang Dunia Kedua, banyak bangsa yang mulai merdeka, kemudian formatnya bangsa Indonesia, para founding fathers mensintesakan tidak sekuler, artinya negara bukan sama sekali tidak ada inspirasi dari agamanya, ataupun jangan bawa agama ke negara, tetapi juga tidak berdasarkan agama tertentu, sehingga agama tertentu tidak bisa mempengaruhi negara secara langsung atau menjadi aspirasi politiknya. Maka lahir Pancasila State dengan Bhinneka Tunggal Ika, slogan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana itu kelihatannya menjadi sebuah ideologi yang semi sakral yang bisa menyatukan bangsa Indonesia dengan beragam suku, budaya, dan agama. Kemudian karena Pancasila itu bahkan mungkin mengendorse ya untuk beragama, jadi seminari Kristen dan juga pesantren itu berkembang pesat, intensif belajar agama Kristen secara intensif di seminari, kemudian untuk mendakwahkannya ke orang lain atau mengajarkannya ke yang meyakininya. Juga dengan pesantren demikian juga akan muncul figur-figur agama yang bisa menyebarkan agama. Komposisi agama di Indonesia, pemeluknya sejak 2010 BPS sampai dengan penduduknya pada saat itu 238 juta, sekarang hampir sudah mau 270 atau 260-an. Proporsinya masih kurang lebih sama, sekitar tidak ada perubahan dalam yang signifikan dalam porsi persentase pemeluknya. Masih tetap 87% Islam, Kristen 10%, 7% Protestan, 3% Katolik, dan Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, Konghucu 0,05%, dan lainnya. Kemudian kita coba telusuri pendidikan agama di Indonesia sebagai subjek atau sebagai mata pelajaran
di sekolah umum. Jadi pendidikan agama memang perlu dipersepsikan dulu. Pendidikan agama yang sudah ada pada saat itu adalah pesantren, kemudian seminari, dan seterusnya. Nah, konteks sekarang adalah pendidikan agama sebagai sebuah mata pelajaran di sekolah umum, yang mana itu beberapa kali mengalami perubahan dari TAP MPRS nomor 27 1966, Undang-Undang nomor 289, dan yang terakhir 20 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kewajiban memberikan pendidikan agama di satuan pendidikan, dan setiap peserta didik berhak menerima pendidikan agama sesuai agamanya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Ini konteks Indonesia, karena konteks pendidikan agama yang diberikan sebagai mata pelajaran atau subjek di sekolah umum di negara lain akan berbeda. Jadi di Indonesia konteksnya adalah seperti ini. Gurunya beragama dengan sama dengan muridnya dan mengajarkan agamanya sendiri yang diyakini. Hampir tidak ada atau sangat minim membahas agama lain. Jadi konfesional artinya sesuai dengan keyakinan, dan cenderung mono-religious approach atau pendekatannya mono-religious, hanya membahas agama sesuai yang diyakininya saja. Bukan multi-religious, itu beda lagi nanti, dan juga nanti ada lagi tipologi yang satunya inter-religious, itu beda lagi. Kemudian peserta didik hanya mempelajari mengetahui agama saja yang ada di sekolah. Nah, ini kita lihat dinamika sosial religio politik yang terjadi pada tahun 1871 sampai 1945. Pemerintah kolonial Belanda itu melarang pendidikan agama sebagai mata pelajaran atau subjek di sekolah umum. Jadi tidak diperbolehkan. Agama hanya diajarkan di seminari atau pendidikan misionaris Kristen atau pendeta dan sebagainya, atau yang ingin mendalami agama Kristen, atau di pesantren yang ingin mendalami agama Islam. Ada beberapa ahli yang mengatakan salah satu alasannya adalah kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda jika agama diajarkan juga di sekolah itu akan dimanfaatkan untuk menentang penjajahan atau menggerakkan massa dengan sentimen keagamaan dan memberi semangat untuk semakin memperjuangkan kemerdekaan semakin besar. Itu salah satu alasannya kenapa pemerintah kolonial Belanda tidak membolehkan pendidikan agama di sekolah umum, tapi dibiarkan di pesantren saja dan seminari. Kemudian Indonesia merdeka, menjelang Indonesia merdeka itu ada penjajahan Jepang mengenalkan pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Setelah Indonesia merdeka, Menteri Pendidikan pertama Ki Hajar Dewantara, ketika membaca literatur ini saya juga baru tahu ternyata Ki Hajar Dewantara Menteri Pendidikan pertama. Saya kira hanya tokoh pendidikan Indonesia saja. Nah, mengusulkan pendidikan karakter di masa Jepang itu bisa dikonversi. Jadi pendidikan karakter yang di masa kolonial Jepang itu karena ada usulan dari beberapa elemen masyarakat dan elit Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan agama. Jadi pendidikan karakter di masa Jepang ganti aja dengan pendidikan agama. Tapi kemudian konsekuensinya sulit dalam hal administrasi, bagaimana merekrutnya karena tidak siap waktu itu bangsa Indonesia yang baru merdeka. Yang ada kan selama penjajahan itu guru bidang studi geografi, matematika, dan lain-lain saja. Guru agama tidak ada. Jadi ada kesulitan substansi dan juga kesulitan administrasi pada saat itu. Menggajinya bagaimana, merekrutnya juga bagaimana, belum ada administrasi negara yang menggaji guru agama pada saat itu. Kemudian perwakilan Muslim di DPKNIP itu semacam legislatif masa awal-awal kemerdekaan itu menginginkan, atau DPR mungkin pada saat ini menginginkan pendidikan agama di sekolah umum. Jadi memang daerah keagamaan sejak kemerdekaan kalau kita lihat di timeline ini cukup besar ya. Kemudian era Soekarno
1945 sampai 65 pendidikan agama di sekolah umum itu tidak wajib. Jadi orang tua memutuskan anaknya itu bisa ikut atau enggak terserah. Walaupun sudah diakomodir, sudah diselenggarakan oleh negara, bisa diadakan di sekolah umum pendidikan agama. Kemudian 65 ini saya kira momen yang penting sekali untuk kita telusuri bersama. Ada pemberontakan PKI dan kemudian PKI berhasil dimusnahkan, Soeharto menjadi presiden, muncul TAP MPRS nomor 27 1966, melarang paham komunisme. Kemudian saya kira terjadi dinamika di sana di elit politik pada saat itu, ataupun perwakilan masyarakat yang kemudian akhirnya asumsi yang meluas bahwa agama adalah semacam antidot atau penawar bagi paham PKI yang harus dimusnahkan pada saat itu. Sehingga konsekuensinya semua orang harus beragama pada saat itu. Mungkin mendeklarasikan, dengan segera orang itu pasti mendeklarasikan dirinya beragama tertentu, karena kalau tidak akan dicap sebagai PKI. Minimal dia harus menunjukkan apakah dia Kristen, Buddha, Hindu, atau Islam, atau agama yang dikenal di Indonesia. Karena kalau tidak, maka ada potensi untuk dipersekusi atau dibunuh. Dan tidak beragama itu bertentangan dengan Pancasila yang mana sangat diasosiasikan dengan PKI pada saat itu. Walaupun pada perjalanannya 32 tahun Soeharto memimpin itu membatasi ekspresi keberagamaan seperti melarang penggunaan kerudung jilbab di sekolah umum. Karena era Soeharto itu era membangun bangsa, ideologi Pancasila, sehingga ideologi selain Pancasila yang bisa berpotensi mengganggu keutuhan NKRI atau tidak sesuai dengan Pancasila, termasuk ideologi agama, itu juga sangat menjadi perhatian Soeharto pada saat itu. Sehingga bahkan yang rambutnya gondrong, yang tidak ada alasan agama, itu juga dianggap sebuah pemberontakan gitu. Mungkin ada ideologi tertentu pada saat itu. Itu merupakan simbol perlawanan. Nah, jilbab juga pada saat itu dilarang pada zaman Soeharto. Dan 89 Undang-Undang Pendidikan Nasional juga tetap mewajibkan pendidikan agama di sekolah. Jadi yang tidak mewajibkan hanya era kemerdekaan sampai 1965. Sampai terakhir 2003. Seiring dengan pertumbuhannya populasi dan sekolah, kewajiban memberikan pendidikan agama tetap menjadi kebijakan negara, maka kebutuhan guru pendidikan agama meningkat. Dan perkembangan institusi penyelenggara training juga meningkat. Nah, ini kita cek sekarang pendidikan agama, bagaimana guru pendidikan agama direkrut. Tadi sudah kita sebutkan bahwa awal kemerdekaan itu tidak siap negara mengadministrasi bagaimana guru agama di training atau direkrut, sehingga waktu itu ibu kotanya masih di Yogyakarta. Dan karena kelihatannya urgent pada saat itu harus segera ada guru agama di sekolah, jadi guru agama dites. Perekrutannya melalui tes. Sesederhana itu atau serumit itu mungkin pada saat itu. Jadi hanya melalui tes. Bila lulus, udah jadi guru agama. Atau kalau punya latar belakang pesantren atau kuliah keagamaan dari pesantren atau dari seminari, bisa langsung jadi guru agama. Kemudian 1950-an baru ada Kementerian Agama yang kemudian membuat lembaga pelatihan guru pendidikan agama selama 2 tahun. Dianggap tidak cukup, ditambah jadi pendidikan agama 4 tahun. Disebut Sekolah Guru Agama Islam, yang mana ini adalah level SMA. Jadi guru agama di training pada level SMA. Dan diresmikan menjadi pendidikan guru agama negeri pada tahun hingga tahun 92. Demikian juga pendidikan guru agama Kristen yang sama-sama juga level SMA sampai tahun 92, dari tahun 78, sekitar 16 tahun. Setelah 92, PGAN dan SGHAI yang pada level SMA itu
diberhentikan atau sudah diganti dengan sistem pendidikan guru agama yang baru yang mana dilaksanakan pada level pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Nah, saat ini data terakhir ada 23 UIN dan 35 IAIN. Total 58 perguruan tinggi Islam negeri di seluruh Indonesia yang hampir bisa dipastikan di situ pasti ada prodi pendidikan agama Islam. Dan ada 838 perguruan tinggi Islam swasta. Sangat banyak sekali memang. Dan ada juga 6 institut agama Kristen negeri yang ada hanya di ibu kota atau di kota-kota provinsi yang mayoritas penduduknya Kristen, seperti di Ambon, Kupang, Palangkaraya, Toraja, dan Sumatera Utara dan Papua. Jadi ada IAIN-nya untuk Kristen. Gampangannya seperti itu ya. Tapi hanya ada saat ini di beberapa tempat tersebut. Dan minat mendaftar ke prodi pendidikan agama cukup tinggi. Sebagai contoh, salah satu prodi PAI di IAIN Purwokerto itu menerima 158 mahasiswa baru untuk satu angkatan. Ini artinya 2 kali lipat dari rata-rata satu prodi setiap tahun menerima itu sekitar 80 ya kalau 2 kelas. Nah, ini bisa berarti 4 kelas. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa belajar agama dan mengajarkan agama itu menjadi motivasi religius. Untuk menjadi guru saja, mengambil prodi keguruan aja itu sudah ada motivasi untuk mengabdi, ada nilai-nilai pengabdian, nilai mengabdi kepada masyarakat, apalagi menjadi guru ya agama. Saya kira ada motivasi yang lebih kuat di sana. Nah, isu-isu tentang guru agama yang ada di Indonesia yang sejauh ini ditemukan penelitian 2018 yaitu ada kata tanda kutip intoleransi karena mungkin nanti saya akan coba telusuri bisakah kita go beyond the terms of intolerance and tolerance. Bisa nggak kita melampaui atau lebih jauh menelusuri fenomena ini di luar terminologi intoleran dan toleran gitu. Apakah ada masalah yang lebih rumit atau sebenarnya bagaimana nanti? Tapi paling tidak kita coba lihat dulu penelitian-penelitian yang sudah ada karena kita melakukan penelitian dibangun di atas penelitian-penelitian sebelumnya yang sebidang. Ada 330 guru PAI diberikan kuesioner di seluruh Indonesia. 81% menjawab tidak setuju bila ada pendirian tempat ibadah agama lain di lingkungan tempat tinggal mereka. Kemudian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat yang saya kira cukup otoritatif ya pada saat ini di UIN Jakarta. Timnya cukup besar pada saat itu dan sudah dilaporkan penelitiannya dalam artikel maupun buku. Survei seluruh Indonesia ini sangat kuantitatif yang mungkin bisa juga kita pertanyakan karena masalah yang saya kira rumit tidak bisa ditangani atau tidak bisa dilihat hanya dengan tanda kutip hanya dengan kuesioner ya, walaupun itu juga sebuah metode yang kredibel juga. Keberatan jika non-muslim ingin mendirikan sekolah yang berafiliasi agama di lingkungan tempat tinggal mereka. 56% saya kira cukup signifikan juga dalam menjawab kuesioner. Dan 2020 juga ada beberapa media yang melaporkan tentang guru sekolah. Belum terlalu jelas apakah guru agama atau kemungkinan guru agama ya, karena mengayom atau dia menjadi semacam pembina rohis di sekolahnya. Yang menyebar pada saat itu cukup hangat diberitakan melalui grup WA, jangan pilih calon ketua OSIS yang non-Islam karena bisa
mengganggu akidah nanti. Nah, itu kabar terakhir sih dipanggil oleh Dinas Pendidikan ya, tapi belum tahu. Mungkin itu kalau perlu saya datang ke sana langsung, apakah benar atau bagaimana kejadian sesungguhnya, itu mungkin bisa diatur nanti sebagai data sekunder. Kemudian penelitian kualitatif, tetapi tidak terlalu besar juga informannya, guru sekolah di Jawa Timur. Kalau yang Nisa et al. Ini di seluruh Indonesia, kemudian berita tentang guru agama itu di Jakarta. Dan ini Hamidi 2020, guru di Jawa Timur, mengatakan bahwa keberatan bila ada pembangunan tempat ibadah agama lain di lingkungan mereka. Walaupun mereka nggak keberatan punya tetangga non-Islam, gitu. Tetapi kalau ada pembangunan sekolah atau tempat ibadah dari agama selain Islam, mereka keberatan. Juga sebagian ada yang tidak setuju ada pemimpin non-Islam atau jabatan publik tertentu, ada juga pengucapan agama hari raya lain. Survei nasional skala besar juga sudah dilakukan, 34 ibu kota provinsi, 77%, 77,36% guru PAI, 70,4% guru pendidikan agama Kristen, 3,67% pendidikan agama Hindu, dan 1,52% guru pendidikan agama Buddha. Dari total responden, sekitar 77,5% gabungan dari guru-guru agama ini, jadi Kristen, Islam, Hindu, Buddha, mengatakan mereka bersedia membantu siapapun yang terdampak bencana tanpa memandang agama. Ini mungkin salah satu indikator pertanyaan yang bisa dijadikan analisis di penelitian ini di Hayadin et al. Dan menariknya pada saat yang sama, mereka juga mengatakan sangat prihatin dengan pemeluk agama lain karena mereka tidak akan mendapatkan keselamatan karena agama mereka salah. Jadi mungkin ini disimpan ya, nanti saya lihat data yang akan saya temukan seperti apa, apakah seperti ini, kalau memang seperti ini nanti analisa lanjutannya seperti apa, atau ada beda lagi atau lebih beragam lagi, kita bisa temukan nanti. Dan untuk guru Kristen dan guru Islam, saya kira tema-tema penelitiannya itu biasanya banyak seputar menjadi guru kreatif di era pandemi, kemudian guru sebagai motivator dan pemimpin spiritual bagi siswanya, guru agama sebagai pemimpin spiritual dan motivator guru murid-murid di sekolah, seputar itu, model pembelajaran dan lain-lain. Penelitian yang fenomena keagamaan masih cukup jarang. Seperti contohnya faktor yang memotivasi siswa untuk menjadi untuk memilih prodi guru itu atau guru agama itu sudah dikaji. Dan juga untuk level pendidikan tinggi tentang pelatihan calon guru agama itu juga belum ada yang temanya antar agama. Yang sudah dilakukan adalah personal development, instructional development, dan perkembangan organisasi dalam pendidikan tinggi. Nah, ini beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian sudah ada. Saya kira bisa lanjut saja nanti. Ini konsep tentang toleransi, intoleransi, eksklusif dan inklusif, dan lain-lain. Yang mana ini diterapkan dalam penelitian kuantitatif sebelumnya. Saya coba buat map seperti ini untuk lebih mudah dibaca. Jadi ada 3 klaster literatur yang sudah ada tentang guru agama, kemudian tentang lembaga pentraining guru agama, dan juga tema-tema antar agama dalam sekolah, dalam pendidikan agama. Tema tentang hubungan antar agama dengan framework toleran dan intoleran itu sebagian besar memang guru pendidikan agama Islam yang sudah dilakukan. Pendidikan guru agama Kristen hanya satu penelitian tadi yang oleh
Hayadin et al. Yang 2018 yang semua guru disurvei. Survei ini masif, representasi seluruh wilayah Indonesia dan memberikan gambaran umum landscape pandangan guru agama terhadap agama lain. Tetapi kekurangannya adalah kurang detail, sebagian besar hanya mengandalkan data kuantitatif dan tidak ada naratif personal untuk menangkap persoalan yang rumit ini. Kemudian, kebanyakan penelitian di klaster yang kedua, literatur, kebanyakan penelitian telah dilakukan tentang perkembangan LPTK agama secara umum, kemudian model pembelajaran guru agama sebagai motivator spiritual dan lain-lain. Berkontribusi juga memberikan gambaran besar tentang institusi pendidikan guru agama, studi komparatif antara konten dan pedagogis di 2 prodi PAI misalnya sudah dilakukan, dan juga manajemen mutu dosen prodi pendidikan agama Kristen ataupun Islam. Nah, ini desk-based research, riset yang berbasis mungkin teoritis ya, library research, kemudian kurang menelusuri secara personal kelembagaan maupun kebijakan, dan yang terakhir tema antar agama itu sudah dilakukan tetapi tidak ada di level perguruan tinggi. Hanya ada satu di perguruan tinggi di ICRS UGM, tapi itu juga program master yang memang dia kajian agama-agama, bukan dalam konteks teacher training atau religious education teacher training. Dan juga di level SMA bagaimana ada studi antropologi pendidikan oleh Parker 2014 pada saat itu, bagaimana memperkenalkan agama di lain di level SMA dan juga di level pendidikan taman kanak-kanak. Kemudian kontribusi penelitian ini terhadap body of knowledge atau terhadap literatur yang sudah ada, paling tidak untuk saat ini minimal ada 2 kontribusi yang bisa diberikan oleh penelitian ini dengan dalam bidang kajian terkait dengan perspektif baru yang mana akan memperluas tidak hanya pendidikan calon guru pendidikan agama Islam, tapi juga mencoba nanti mengcompare dengan calon pendidikan guru agama Kristen yang jarang diteliti bagaimana pandangannya tentang agama lain. Yang sudah sering diteliti adalah guru agama Islam tentang agama lain. Dan juga belum ada yang meneliti latar belakang pendidikan keguruannya. Guru agama yang diteliti hanya ketika mereka sudah menjadi guru saja. Padahal kalau kita lihat 4 tahun di universitas teacher training, saya kira itu cukup waktu yang cukup lama. Bagaimana membekali mereka, bagaimana pandangan mereka terbentuk, bagaimana konten atau subject matter mereka diperoleh, bagaimana keterampilan mengajar mereka diperoleh, konten dan pedagogis, keterampilan pedagogis yang mereka peroleh di training institution itu saya kira cukup signifikan. Di samping juga nanti ditelusuri apakah ada faktor lain yang mendasari pandangan tertentu tentang agama lain tersebut. Tujuan penelitiannya sudah disebutkan tadi, saya kira langsung ke fokusnya. Dari gambar ini saya coba mulai dari yang micro level, yaitu lebih spesifik lagi nanti di Prodi Pendidikan Agama Kristen ada mata kuliah teologi agama-agama. Sementara di Prodi Pendidikan Agama Islam ada mata kuliah studi agama-agama. Ini menjadi focal point atau titik fokus awal yang nanti kemudian akan dilanjutkan analisisnya ke meso level, ke level kurikulum prodi dan universitas, fakultas, untuk kemudian dilanjutkan lagi ke level analisis yang makro level kebijakan negara, peraturan, undang-undang, dan sebagainya. Dalam micro level ini nanti perkuliahan, kemudian mahasiswanya sebagai informan, dosennya,
dan juga pihak-pihak terkait, para expert dalam bidang ini, kemudian learning experience-nya, outcome-nya, impact-nya, dampak apa dari perkuliahan ini, karena saya kira tidak hanya berdiri sendiri di mata kuliah teologi agama-agama atau studi agama-agama saja, tetapi mungkin saling terkait ya antara mata kuliah lain pada semester itu atau sebelum dan sesudahnya, dan juga nanti reception theory bisa mungkin dipakai di sana dalam meaning making, karena mahasiswa itu bukan subjek yang pasif menerima apa adanya, apa yang disampaikan dalam perkuliahan, menerima apa yang ada disampaikan oleh dosen, tetapi ada negotiation di sana, apa yang sudah diketahui. Jadi sama-sama membuat memahami ataupun saling menciptakan makna, tidak hanya menerima secara pasif, tapi menggabungkan atau bahkan menolak atau bernegosiasi atau datang atau pada akhirnya nanti mensintesakan dan punya pemikirannya sendiri. Bagian akhir, metodologi kualitatif, karena tadi penelitian sebelumnya kebanyakan kuantitatif, ini menjadi potensi kontribusi kualitatif yang bisa memberikan data yang lebih dalam tentang persona, tentang tindakan, tentang keyakinan, dan apa yang orang lakukan, yakini, dan juga apa yang menjadi pendorong pemahaman atau pandangan tertentu. Mungkin lebih dekat ke penelitian etnografis, tetapi nanti akan didiskusikan lagi dengan pembimbing dan rekan-rekan yang lain juga. Tapi paling tidak ini approach-nya atau pendekatannya. Jadi peneliti akan terlibat secara langsung dan berinteraksi secara dekat dengan subjek yang diteliti, dengan informan, dengan orang-orang yang diteliti, dengan dalam konteks keseharian mereka, kehidupan mereka sehari-hari dan budayanya. Dalam hal ini adalah aktivitas teacher training, terutama mahasiswa, dosen, dan impact-nya nanti bagaimana. Mengamati, kemudian mendengarkan apa yang dikatakan dan bertanya. Data dikumpulkan melalui kajian literatur, observasi partisipan, interview, expert interview, tadi para ahli di bidangnya, itu bisa merupakan tempat menggali data ataupun diskusi dalam penelitian ini. Dan informannya adalah mahasiswa prodi pendidikan agama atau prospective RE teachers, karena mereka diproyeksikan akan menjadi guru agama. Walaupun tidak semua, tetapi sebagian besar adalah proyeksinya sebagai guru agama. Dan alumni dari prodi pendidikan agama ini yang sudah mengajar di sekolah. Dan juga pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan, komentar, masukan, akan sangat welcome. Saya kira terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Hakam. Ini menarik sekali ini. Ini memang sebelumnya kita sempat berdiskusi ini ya tentang bagaimana topik yang Bapak Hakam ambil akhirnya ini ada beberapa pengembangan gitu. Ini sebelum saya lempar kepada floor, ini saya ada pertanyaan sedikit nih Bapak Hakam. Ini bagaimana pengembangan ini bisa ada gitu, yang sebelumnya itu hanya berfokus kepada pendidikan agama Islam, terus sekarang ada pendidikan agama Kristen. Ini boleh diceritakan sedikit nggak itu untuk
historinya sampai berkembang seperti itu. Iya, terima kasih Pak Nino. Memang dalam waktu 6 bulan saja atau dalam 1 tahun ajaran, tahun akademik, saya kira Pak Nino mungkin mengalami sendiri itu perubahannya banyak sekali ya. Di awal kuliah itu seperti apa, kemudian 3 bulan berikutnya, dan 3 bulan berikutnya lagi sampai 6 bulan berikutnya, itu memang banyak terjadi hal yang signifikan karena memang benar-benar dituntut untuk apa sih kontribusi orisinalnya gitu. Jadi memang benar-benar digembleng untuk memetakan literatur yang ada sehingga bisa memunculkan bagian mana yang penting tetapi tidak atau belum disentuh secara belum pernah disentuh oleh literatur yang ada sebelumnya, oleh para peneliti sebelumnya. Awalnya memang ingin mengkaji prodi pendidikan agama Islam saja, calon guru di prodi pendidikan agama Islam saja. Tetapi setelah melihat literatur, kemudian pembimbing juga menyarankan kenapa enggak dilihat juga agama Kristen gitu, yang itu tidak ada penelitian tentang itu yang cukup dilakukan pada saat ini. Selama ini kan setelah dibaca oleh pembimbing, literaturnya itu kebanyakan memang bahas intoleransi guru agama Islam dan seterusnya gitu. Hanya ada sedikit sekali tadi, hanya ada 1 tentang itu juga gabungan dari keseluruhan guru agama yang ada di Indonesia. Jadi mengapa tidak seperti itu? Dan juga waktu itu jangan terpaku pada intoleran dan toleran gitu, karena kita belum tahu, kita belum meneliti gitu. Bisa jadi itu tidak benar gitu, atau seperti apa sebenarnya lebih rumit dari itu gitu. Jadi berangkat dari yang sangat kuantitatif penelitian sebelumnya, tetapi berguna untuk memberikan gambaran yang ada pada saat ini, tapi juga ada peluang untuk melakukannya secara kualitatif dan mendalam, secara intensif berinteraksi dengan subjek penelitian atau informan di penelitian ini. Oke. Saya kira itu Pak Nino. Jadi ya, dari hasil baca dan juga kemudian diskusi dengan beberapa orang dan terutama pembimbing sehingga seperti itu. Oke, baik Pak Hakam. Oke, Pak Hakam boleh di-unshare untuk paparannya supaya bisa terlihat jelas. Kalau ada Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang ingin mempunyai pertanyaan atau memberi masukan atau ya bisa langsung berdiskusi, karena ini saya rasa topiknya ini sangat menarik sekali, dan untuk di Indonesia sendiri ini jarang dibahas ya kalau melihat dari historinya, histori penelitiannya atau previous research-nya yang banyak menggambarkan studinya ini kuantitatif, dan Pak Hakam ini akan melakukan kualitatif. Saya lihat di sini agak ini ya hampir sama dengan etnografi ya, tapi ya ini saya rasa ada beberapa teman di sini yang juga melakukan etnografi seperti Pak Sugeng kalau nggak salah, itu juga melakukan etnografi, yang mungkin bisa berdiskusi juga. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Ini Pak Agung, saya lihat gesturnya udah ingin melakukan, ini dia nih yang ditunggu nih. Silakan Bapak Agung. Ini sebagai pribadi ya Pak Hakam ya, bukan sebagai orang SFD, tapi ya, memang cukup menarik sih membandingkan pendidikan agama ya, apalagi yang satu mayoritas dan satu minoritas, dan pendidikannya kualitatif itu Pak. Jadi saya nggak tahu apakah ini pertanyaan, apakah ini itu opini ya, saya nggak paham. Tapi dalam bayangan saya, apakah bagaimana memastikan bahwa opini seseorang, misalkan saya sebagai Muslim ya, atau mungkin nanti Pak Hakam pasti kita mewawancari sebagai misalkan yang Kristen khususnya, memadari bahwa apa yang dia sampaikan itu benar-benar murni untuk
sesuai dengan tujuan Pak Hakam sampaikan, tidak bias dengan opini dirinya sendiri sebagai pemeluk agama tertentu. Itu aja sih Pak Hakam. Karena memang pastinya misalkan kayak saya Muslim itu ya, apalagi ini kan kondisinya pendidikan agama Kristen dan pendidikan agama Islam itu tidak dalam satu institusi yang sama. Jadi misalkan kalau UNJ punya prodi pendidikan agama Kristen, UNJ punya pendidikan agama Islam, itu mungkin mudah dibandingkan ya, artinya mudah untuk ditelaah. Tapi ini kan dua institusi yang memiliki kebijakan yang berbeda pastinya, Pak. Yang satu UNJ atau yang satu UIN, yang satunya Universitas Kristen Negeri gitu ya. Kan ini kan gimana ya? Ya ini sharing saja, kebetulan saya memang tertarik dengan tesisnya Pak Hakam ini. Pak Hakam ini diskusi aja, nggak usah dianggap sebagai artinya siapa tahu nanti menjadi bahan renungan juga buat kita semua. Iya. Terus Pak Hakam. Oke. Terima kasih Pak Hakam. Ini mungkin ada kaitannya juga dengan subjectivity juga. Terus tadi biasnya itu akan seperti apa ininya perannya di sini. Silakan Pak Hakam. Ya, baik. Terima kasih Pak Nino, Pak Agung, pertanyaannya penting sekali, dan memang saya kira mengingatkan lagi ya tentang bagaimana nanti melihat subjek ataupun studi kasusnya. Kalau dari penelitian awal, saya kira ada pola yang sama, karena saya belum menelusuri lebih lanjut tentang bagaimana, sejauh mana mirip atau sejauh mana beda secara substansi antara institusi atau LPTK yang memberikan pendidikan guru agama Islam maupun pendidikan guru agama Kristen. Tetapi sekilas kalau dilihat dari struktur kurikulumnya, saya kira tidak jauh berbeda, karena kalau dilihat dari, mungkin saya perlu menelusuri lebih lanjut juga, tetapi sejauh pengamatan awal pada saat ini, universitas itu akan tunduk pada kebijakan-kebijakan dari atas. Walaupun saya kira kalau sudah level perguruan tinggi itu akan sangat fleksibel dalam tanda kutip, di mana nanti para perumus di level universitas maupun fakultas dan prodi itu menafsirkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah atau program yang diberikan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan guru agama ini. Kalau dilihat dari strukturnya, saya ada tabelnya, tapi mungkin tidak perlu saya tampilkan dulu. Jadi secara proporsi jumlah agak mirip, di mana mungkin 60% itu adalah mata kuliah konten atau subject matter, atau mata kuliah ilmu agamanya, baik yang di Kristen maupun di Islam. Dan kemudian yang mata kuliah pedagogisnya itu sekitar 40%, seperti teori belajar pembelajaran dan lain-lain. Dan kemudian ada kecenderungan yang sama, di mana ada satu mata kuliah yang menyinggung atau membahas atau terkait dengan agama lain. Di pendidikan agama Hindu, di program studi pendidikan agama Hindu juga ada mata kuliah semacam studi agama-agama. Jadi mahasiswa prodi pendidikan agama itu diekspos. Nah, itu nanti setiap kampus mungkin akan beda bagaimana menyelenggarakan mata kuliah itu, ataupun mata kuliah lain yang terkait atau mempengaruhi bagaimana pandangan mereka tentang agama lain. Tetapi benang merah itu ada di setiap prodi pendidikan agama. Jadi ada mata kuliah studi agama-agama di pendidikan agama Islam, di pendidikan agama Hindu, dan juga kalau di pendidikan agama Kristen ada teologi agama-agama. Nah, kenapa namanya beda? Belum ditelusuri lebih lanjut, tapi mungkin karena banyak istilah-istilah dalam kajian keagamaan itu memang secara akademik
awalnya mungkin dalam konteks Eropa dengan sejarah kekristenannya ya, kemudian muncul para ilmuwan-ilmuwan agamawan maupun ilmuwan-ilmuwan akademik saja maupun ilmuwan-ilmuwan agamawan yang juga akademik juga itu memunculkan nama teologi agama-agama tersebut. Tadi bias itu maksudnya apakah bias peneliti atau karena bias mungkin dari saya responden, Pak Akam, mungkin bias dari responden gitu ya. Karena kan misalkan saya misalkan mungkin ada pertanyaan mengkritisi tentang kehidupan agama Kristen sebagai orang Muslim, kan saya akan lebih condong kepada kemuslimannya kan dibandingkan kepada objektivitas di situ sih. Oke, baik. Karena tadi di konteks Indonesia guru agama itu adalah guru agama direkrut atau guru agama masuk ke prodi pendidikan agama itu berdasarkan agamanya atau konfesional berdasarkan keyakinan agama. Jadi hampir tidak mungkin dalam konteks Indonesia seorang yang berkeyakinan Islam dan diidentifikasi secara sosial keagamaan di masyarakat sebagai orang dikenal sebagai seorang Muslim itu mendaftar di prodi pendidikan agama Kristen untuk menjadi guru agama Kristen nanti, ataupun sebaliknya yang tidak beragama Islam mendaftar di prodi pendidikan agama Islam, karena konteks Indonesia mengharuskan untuk dia berkeyakinan agama tersebut karena nanti akan mengajarkan agama kepada murid yang seagama, sama dengan gurunya, sama dengan dia. Jadi yang saya teliti nanti calon guru agama di prodi pendidikan agama Islam yang beragama Islam dan juga calon guru agama Kristen yang ada di prodi agama Kristen yang juga beragama Kristen dengan keyakinannya juga. Jadi secara keyakinan dan mindset Kristiani informan yang saya akan lihat di prodi pendidikan agama Kristen. Dan demikian juga di prodi pendidikan agama Islam secara mindset dan keyakinan juga itu adalah konteksnya dalam Islam gitu. Jadi memang itu yang mau di capture, Pak, yang mau ditangkap itu. Fenomena yang mau ditangkap itu masing-masing dari setiap calon guru agama ini dengan calon guru agama Kristen dengan kekristenan dan mindset kekristenannya, bagaimana dia melihat agama lain, juga dengan calon guru agama Kristen dengan mindset Islam dan keyakinan keislamannya, bagaimana dia melihat agama lain. Baru nanti saya lihat, saya coba compare dan mungkin kontraskan juga antara keduanya, mana yang mirip, mana yang beda. Ada kecenderungan yang samakah, sejauh mana berbeda, apakah ada kecenderungan yang sama tetapi dengan basis kekristenannya, atau ada kecenderungan yang sama dengan basis keislamannya, seperti itu. Seperti tadi misalnya pandangan tentang agama lain, pemeluk agama lain tidak akan mendapatkan keselamatan misalnya, yaitu dasar Kristianinya mungkin pasti ada. Gitu. Sama juga dengan calon guru agama Islam, dasar keislamannya juga apa, interpretasi tertentu itu juga ada. Jadi kecenderungannya mungkin sama, tidak ada keselamatan di agama lain atau di pemeluk agama lain, tetapi dasar teologisnya mungkin nanti bisa beda, gitu, sesuai dengan konteks agamanya masing-masing. Oke, baik Pak Akam. Terima kasih Pak Akam. Oke, terima kasih Pak Agung. Ini berikutnya ada Bu Yanti sudah raise hand. Silakan Bu Yanti untuk pertanyaannya atau opininya. Ya, terima kasih Pak Nino. Assalamualaikum Pak Akam. Selamat sudah sampai ke tahap ini. Waalaikumsalam. Semoga lancar ya ke depannya. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Pertama, saya mau tahu sebenarnya apa kebaruan ya dari penelitian yang ingin ditawarkan oleh Pak Hakam ke depannya gitu, yang membedakannya dengan studi-studi sebelumnya.
Terus kemudian yang kedua, apakah kemudian Pak Hakam nanti meneliti sampai kepada model pembelajaran yang dilakukan oleh calon guru-guru ini atau yang sudah menjadi guru ya, di antara dua kampus ini, atau yang sudah menjadi guru gitu. Saya nggak tahu nih target informannya nanti apakah hanya calon guru atau sebenarnya kan lebih menarik yang sudah menjadi guru dan mengaplikasikan ilmu yang sudah dia terima di kampus ya. Karena saya melihat gini, model pembelajaran yang berbeda antara guru agama Islam dan guru agama Kristen itu menghasilkan luaran yang berbeda juga gitu. Contohnya kayak anak-anak nih, Indonesia yang dikirim olimpiade ke luar negeri, itu kebanyakan dari sekolah Kristen gitu. Bisa dibilang 1:30 kali ya, yang dari sekolah Islam atau 1:50. Kebanyakan tuh yang dari SMA Kristen Petra lah, terus Yakobus, PSKD gitu kan. Terus yang ya kayak gitu-gitu, yang juara dapat emas di luar negeri. Nah, itu kan mungkin menjadi bahan refleksi kita bersama mereka punya model pembelajaran yang berbeda ya, sehingga menghasilkan karakter, disiplin yang berbeda, kemudian keseriusan yang berbeda barangkali dalam mencapai target pembelajaran dan kurikulum di sekolah gitu. Begitu Pak Hakam, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Yanti. Tadi sudah disebutkan bahwa penelitian sebelumnya guru yang sudah mengajar, sementara tidak ada yang membahas bagaimana guru mendapatkan pendidikan sebagai guru agama. Gitu. Jadi itu kebaruan yang saya tawarkan dalam penelitian ini. Jadi saya mundur ke belakang dan juga maju lagi nanti ke depan. Jadi saya mundur ke belakang bagaimana guru agama di training, juga nanti saya akan mengambil informan bagaimana guru yang sudah mengajar tetapi dari alumni yang teacher training yang saya teliti gitu. Sejauh mana nanti dampaknya yang dia dapatkan dari perkuliahan sebagai calon guru agama ketika dia sudah menjadi guru agama di sekolah. Kemudian yang kebaruan yang kedua adalah tema antar agama yang belum diteliti dalam teacher training maupun dalam setelah mereka lulus dari teacher training tersebut gitu. Dan dengan pendekatan baru, pendekatan kualitatif yang belum dilakukan di penelitian kuantitatif sebelumnya. Untuk model pembelajaran saya tidak sampai ke model pembelajaran karena pendekatan penelitian saya bukan pedagogis, tetapi lebih kepada fenomena keagamaan. Jadi yang saya teliti bukan bagaimana guru mengajar, bukan, tetapi bagaimana guru membuat learning instruction, itu tidak. Tetapi yang saya teliti adalah social agents dalam pendidikan. Orang-orang ya yang terlibat dalam pendidikan agama ini, yaitu guru agama, calon guru agama dan yang terkait gitu. Jadi saya tidak akan sampai sejauh itu melihat model pembelajaran seperti apa, pendekatannya apa, atau secara teknis sejauh itu tidak, karena itu bukan fokus penelitian saya. Sampai kepada flip classroom misalnya itu tidak, karena itu bukan bidang saya dan saya juga tidak fokus di bidang itu, jadi lebih kepada fenomenanya. Saya kira itu Pak. Oke, terima kasih. Oke, ini satu pertanyaan lagi, bila ada. Oke. Ya, mungkin sudah kalau, ini ada satu pertanyaan lagi di chat box, ini saya bacakan.
Ini pertanyaan ini ada dua. Yang pertama adalah untuk riset case study ini rencananya akan dilakukan berapa lama? Mengingat beberapa referensi yang ditemukan di studi ini cukup menghabiskan waktu yang lumayan lama. Terus yang kedua, bagaimana rencana Bapak dalam menentukan validitas data kualitatif secara case study oleh Bapak Faik? Ya, baik, terima kasih Pak Faik. Pertanyaannya bagus, ini mengingatkan saya juga, memang kelihatannya cukup memakan waktu dengan time frame yang cukup singkat ya untuk studi 3 tahun yang saya kira sangat singkat sekali. Masih digodok ya untuk lebih jauh lagi. Jadi tahapan saya sekarang saat ini adalah mempertajam dan memastikan lagi metodologinya dan cakupan informasinya seperti apa. Tapi kurang lebih nanti saya akan mengambil dua universitas Islam, prodi pendidikan agama Islam, dan 2 universitas mungkin nanti ya dari beberapa pertimbangan, tapi itu masih didiskusikan lagi gitu. Dan termasuk tadi menentukan pertanyaan kedua, bagaimana menentukan validitas data kualitatif case tadi nanti ya. Saya kira saya juga perlu menelusuri lebih jauh karena dalam metode kualitatif khususnya dengan paradigma interpretif yang juga nanti mungkin menggunakan beberapa elemen etnografis ya. Nah, saya kira itu sudah juga antar metode ya, nggak bisa mungkin hanya satu metode saja di mana validitas datanya itu tidak ditentukan dengan angka gitu. Jadi bisa dibuktikan dengan subjektivitas yang bisa dijustifikasi gitu. Selama subjektivitas peneliti bisa dijustifikasi dengan standar-standar akademik tertentu, saya kira itu bisa menjadi valid gitu. Karena beda, nature-nya beda dengan penelitian yang arahnya mendekati kuantitatif yang harus divalidasi secara kuantitatif gitu. Saya kira demikian Pak. Oke, ya baik, terima kasih dan mohon maaf untuk sesi pertanyaannya, waktunya sudah dibatasi. Dan tadi juga ada pertanyaan dari Pak Sadullah untuk meminta PowerPoint-nya. Nanti dari tim SFD mungkin bisa menindaklanjuti untuk PowerPoint ini. Selanjutnya untuk kesimpulannya, penelitian ini yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana calon guru agama memandang dan mempelajari. Ya. Mau nambahin dikit tadi. Oh iya Pak, bagaimana Pak ininya? Izin mau nambahin dikit. Oh iya Pak, ini waktunya sudah Okay. Mohon maaf sudah habis gitu. Nanti mungkin bisa langsung bertanya kepada Bapak Hakam. Mohon maaf sekali nih ya Pak. Ya. Gitu. Ya baik, ini bukan sampai pada kesatuan. Iya, jadi kesimpulannya penelitian Bapak Hakam ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana calon guru agama memandang dan mempelajari tentang agama lain selama menempuh pendidikan di program sarjana keguruan pendidikan agama dan setelah mereka selesai studi. Saat ini posisi Pak Hakam sudah 1 tahun, beliau sudah sukses melakukan asesmen dan bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Dan mudah-mudahan Pak Hakam ini bisa seperti ini ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jafar, studinya ini bisa selesai dengan tepat waktu. Sekali lagi kita kasih aplaus dulu kepada Bapak Hakam.
terima kasih atas paparannya. Ini saya kembalikan kepada pewarak kita, Ibu Vera. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad Hakam atas presentasinya yang sangat menarik tadi. Kemudian pada Pak Krisnamurti yang sudah memandu acara public lecture ke-13 kali ini. Baiklah, kita sampai ke acara berikutnya, yaitu epilog yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial, Bapak Firdaus. Kepada Pak Firdaus, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Vera. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa man ihtada. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bidang Akademik, Ketua Project SFD, kemudian Ketua Tim Beasiswa, rekan-rekan dosen, anggota tim beasiswa, dan tentu yang sama-sama kita banggakan Bapak dan Ibu penerima beasiswa SFD yang sama-sama hadir di dalam public lecture kali ini. Juga Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang mungkin juga ikut hadir dalam menyaksikan presentasi yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Ahmad Hakam. Bapak dan Ibu, izinkan saya memulai epilog ini dengan menyampaikan salam dari Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Bapak Profesor Dr. Sarkadi MSI, yang menyampaikan salam sekaligus permohonan maaf karena beliau saat ini sedang ada agenda lain di fakultas, rapat luring, sehingga menjadi sangat sulit untuk beliau menyampaikan epilog secara langsung. Karena itu beliau meminta untuk diwakilkan oleh kami. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ini sebelum epilog saya ingin laporan juga kepada Project Manager SFD Pak Jafar Amiruddin Hakam kali ini. Berarti 5 dosen yang menjadi penerima beasiswa SFD Pak sudah menyelesaikan public lecture semua. Dari mulai pertama Pak Sugeng ya, kalau kita lihat di kanal YouTube-nya SFD itu menarik, lengkap dari sesi mungkin rekaman public lecture hari ini pun juga tidak akan terlalu lama lagi bisa kita saksikan di kanal YouTube-nya SFD. Jadi kemudian Bu Yanti dari Fakultas Ilmu Sosial melihat progres Bapak dan Ibu sebagai awardee beasiswa SF oleh Pak Hakam pada kesempatan siang hari ini, tema yang sangat menggelitik. Beberapa mohon maaf Bapak Ibu, sempat terlempar tampaknya ini sinyalnya kurang begitu baik ya. Bu Vera, apa suara saya sudah terdengar kembali? Mudah-mudahan demikian. Sudah Pak, tadi sempat hilang-hilang ya? Iya, sempat hilang. Saya mungkin ganti ini dulu. Iya, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, sinyalnya tampaknya tidak begitu baik.
Yang pertama adalah betapa peran agama dalam konteks sosial at large spektrum itu ternyata semakin terlihat ya. Dulu ada diskursus beberapa kajian yang mempertanyakan peran agama apakah masih akan eksis begitu kan di dunia yang semakin modern, semakin maju, semakin interconnected, ketika mungkin banyak orang sudah mendapatkan apa yang ingin dia capai begitu. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya dalam aspek spesifik contoh kasus yang Pak Hakam angkat, mungkin dalam perspektif studi kasus guru agama, tapi juga misalnya dalam kajian sufi. Banyak yang mempertanyakan atau memprediksi bahwa sufi akan hilang pada akhirnya ketika dunia semakin modern, semakin kontemporer, dan seterusnya. Tetapi ternyata fakta menunjukkan melalui banyak sekali kajian akademik, peran agama justru semakin terlihat krusial, begitu kan, semakin terlihat penting dan urgent, begitu kan. Contoh dalam kajian sufi misalnya, betapa globalisasi dan transnasionalisme mengangkat banyak possibilities, kemungkinan-kemungkinan yang dulu tidak pernah terpikirkan untuk menunjukkan peran dari para sufi communities itu untuk berkembang. Kemudian tadi Pak Hakam juga saya ingin relate begitu ya. Saya bisa mengatakan bahwa guru agama itu memiliki peranan yang juga sangat sentral pada akhirnya ketika dihadapkan pada tantangan misalnya ekstremisme dan seterusnya gitu, paham-paham yang dikhawatirkan menjadi pemicu disintegrasi bangsa begitu, dengan mencermati bagaimana pola pikir dan juga pengaruh pendidikan gitu kan ya Mas Hakam terhadap nanti bagaimana calon guru agama ini menyampaikan ide-ide dan pemahaman mereka di ruang-ruang kelas agama. Ini menjadi suatu kajian yang penting dan sekaligus juga menunjukkan bahwa peran agama yang ditunjukkan oleh guru-guru agama di masa yang akan datang melalui kajian Pak Hakam ini menjadi satu bukti baru bahwa kajian agama sekali lagi menjadi satu unsur yang penting. Itu yang pertama saya kira poinnya. Yang kedua adalah yang saya jadi teringat ketika menyaksikan presentasi ini, ada satu jurnal yang cukup terkenal, Islam and Christian Relation, jurnal yang cukup established dalam kajian agama dan salah satu editornya itu juga adalah religious studies scholar ya yang berasal dari Indonesia tapi sudah cukup lama di Amerika di Notre Dame University. Saya melihat pola-pola hubungan kesepemahaman yang baik antara para penggagas pendidik agama menjadi salah satu kunci yang menjanjikan ke depan gitu kan untuk adanya masyarakat yang lebih memiliki mutual understanding gitu, dan ini salah satunya bisa diwujudkan melalui peran yang nanti akan disampaikan oleh atau akan dilakukan oleh para guru agama. Jadi kita semacam menitipkan juga harapan begitu kan melalui guru-guru agama ini. Harapannya adalah mereka memiliki pemahaman yang kalau kita kaitkan lagi dengan terminologi yang sekarang cukup banyak digunakan itu kan moderatisme agama atau satiyah begitu ya. Itu kalau nanti temuan dari Pak Hakam itu lebih banyak mengeksplor atau lebih banyak misalnya mengungkapkan sisi itu, saya kira kita boleh nanti berharap bahwa masa depan masyarakat di Indonesia atau dimanapun itu akan berhutang pada para pendidik agama yang diantaranya nanti akan diteliti oleh Mas Hakam. Saya kira dua poin itu yang terpikirkan oleh saya, dan ini menjadi sekali lagi bukti penting dari kajian agama yang masih kita bisa saksikan bahkan di era yang sedemikian kompleks dan sedemikian maju serta modern gitu. Terakhir tentu saja mewakili fakultas, saya mengucapkan apresiasi atas hasil atau tahapan yang sudah dicapai oleh Pak Hakam. Kita tentu semua di sini mendoakan juga tidak hanya ke Mas Hakam ya, tetapi juga seluruh SFD Scholarship Awardee. Semoga nanti perjalanan beasiswa studinya itu bisa berhasil dengan lancar, dan tentu WNJ akan mengharapkan kehadiran kembali dari
Bapak Ibu SFD Scholarship Awardee sekalian di Universitas Negeri Jakarta. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus. Dengan berakhirnya epilog yang disampaikan oleh Pak Firdaus, maka berakhir pula kegiatan public lecture seri ke-13 hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kegiatan public lecture seri ke-14 di bulan depan ya Pak Jafar, bulan Agustus, dengan narasumber yang berbeda. Edisi spesial Bu Vera. Oh, edisi spesial. Ya, bulan Agustus edisi spesial, jadi kita hadirkan narasumber dari luar begitu. Nanti kita bicarakan dengan Pak Agung segala. Baik, rapat dulu internal. terima kasih. Ya, baik, terima kasih informasinya Pak Jafar. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan dosen penerima beasiswa SFD UNJ dan juga dosen dari Fakultas Ilmu Sosial ya, kebanyakan Pak Fir ya. Insya Allah kita ketemu lagi di kegiatan public lecture seri ke-14 bulan depan. Mudah-mudahan semua senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan studi S3-nya sehingga kembali lagi ke UNJ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Nur. Terima kasih Pak Hakam, Pak Nino. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Di kantor ini Pak Agung, Mas Ian. Iya, nih, bentar habis. Oke. Iya. Kita rapat kapan enaknya? Nanti mumpung ada Bu Vera, janjian. Rapat online juga nggak apa-apa. Iya, boleh deh. Kerbo, Kemis? Ya, Kemis aja ya Pak, Kemis ya. Kemis ya. oke, Ya, Pak. Kemis. Saya Selasa Rabu sama prodi mesin ke Undip sama ke Jogja. Oh gitu, monggo. Ya, Ya. ya. Matur suwun semua. Terima kasih. Sama-sama izin. Pamit. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Bu Vera. Ya.